Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani dengan NIM 19018-018. Kami kelompok 2, Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat, kelas Transfer A019. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang sediaan krim. Kami selaku tim penyusun telah bekerja sama membuat presentasi ini. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Intan Arena Putri dengan NIM 19018-009. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi krim. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Saya dengan Herni Novita Sumule dengan NIM 19018-013 akan menjelaskan tentang formula umum dari sediaan krim. Adapun formula umum dari sediaan krim terdiri dari pertama bahan dasar, kedua zat aktif, ketiga zat tambahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan dasar dari sediaan krim. Krim mempunyai suatu emulsi minyak dalam air atau air dalam minyak. Bahan dasar ini terdiri dari asam stearat, adapsilanae, parafen liquid, dan aqueous. Kenalkan, nama saya Christine Tiara dengan NIM 19018-012. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat aktif. Sifat fisika kimia dari bahan aktif yang biasanya terkandung dalam sediaan adalah bahan yang larut dalam air, larut dalam minyak, atau memberi efek lokal pada kulit. Baik, saya Tasnama Nurhayati, NIM 19018-011. Adapun bahan-bahan tambahan dalam sediaan krim. Yang pertama, zat pengemulsi. Pemilihan zat pengemulsi harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang dikehendaki. Sebagai pengemulsi dapat digunakan triethanolamin, emulgit, lemak bulu domba, setasium, etil alkohol, golongan sorbitol, dan polisorbat. Umumnya berupa surfaktan anion, kation, dan nonion. Pemilihan surfaktan didasarkan atas jenis dan sifat krim yang dikehendaki. Untuk krim tipe minyak dalam air, digunakan zat pengemulsi seperti golongan sorbitol, polisorbat, poliglikol, dan sebum. Untuk membuat krim tipe air dalam minyak, digunakan zat pengemulsi seperti lemak bulu domba, setil alkohol, steril alkohol, setasium, dan emulglida. Bahan selanjutnya yaitu pendapar. Pendapar dimaksudkan untuk mempertahankan pH sediaan untuk menjaga stabilitas sediaan. Bahan selanjutnya dapat digunakan pelembab. Pelembab atau humektan ditambahkan dalam sediaan topikal dimaksudkan untuk meningkatkan hidrasi kulit. Contohnya adalah gliserol, PG, dan sorbitol. Bahan yang lain dapat digunakan antioksidan. Antioksidan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketengikan akibat oksidasi oleh cahaya pada minyak tidak jenuh yang sifatnya autoksida. Antioksidan sejati kerjanya mencegah oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas dan mencegah reaksi cincin. Contoh bahannya alfa-tokoferol, BHA, dan BHT. Antioksidan sebagai agen produksi mempunyai potensi reduksi lebih tinggi sehingga lebih mudah teroksidasi dibandingkan zat yang lain. Bekerja dengan cara bereaksi dengan radikal bebas. Contohnya sitrat, tartrat, dan eta. Selanjutnya ada pengikat penetrasi. Untuk meningkatkan jumlah zat yang terpenetrasi agar dapat digunakan untuk tujuan pengobatan sistemik lewat dermal. Adapun bahan yang lain dapat digunakan zat pengawet untuk mencegah timbulnya bau tengik dalam sediaan krim. Biasanya ditambahkan antioksidan sebagai pengawet. Dapat digunakan nipagin. Zat pengawet yang umum digunakan yaitu metilparaben dengan konsentrasi 0,02% sampai 0,3% atau propilparaben dengan konsentrasi 0,01% sampai 0,6%. Zat pewangi dan zat pewarna juga dapat digunakan dalam sediaan krim.
Zat-zat lain berguna untuk meningkatkan daya tarik suatu krim dan warna yang sebenarnya dari sediaan krim. Saya Sri Melani Jafar, NIM 1901816, akan menjelaskan evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan krim itu terdiri atas 11, diantaranya adalah organoleptik, yaitu untuk memeriksa kesesuaian warna, bau, tekstur, dan melihat fase pada krim yang sesuai dengan sediaan yang ditentukan selama formulasi. Kemudian yang kedua adalah isi minimum, yaitu untuk mengetahui kesesuaian bobot dan isi terhadap bobot yang tertera pada etiket. Kemudian yang ketiga yaitu penetapan pH, yaitu untuk mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Maka dari itu sebaiknya pH kosmetik diusahakan sama atau sedekat mungkin dengan pH fisiologis kulit, yaitu antara 4,5 sampai 6,5. Baiklah, saya Ika Fitria Yahya dengan NIM 19018-015 akan melanjutkan. Jadi yang keempat ada uji kebocoran tube, di mana pada uji ini akan diperiksakan keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan dari sediaan. Yang kelima ada uji viskositas. Uji dilakukan untuk mengukur viskositas sediaan dengan melakukan pengukuran konsistensi krim pada suhu kamar menggunakan viskometer Brockville Helipad Stand yang memakai spindle dan kecepatan tertentu. Yang keenam, ada uji pelepasan bahan aktif dari sediaan krim. Uji ini dilakukan untuk mengukur pelepasan bahan aktif dari sediaan krim dengan cara mengukur konsentrasi zat aktif dalam cairan penerima pada waktu tertentu. Baiklah, saya atas nama Nur Afni Ulfiana, NIM 19018-014 akan melanjutkan mengenai evaluasi sediaan krim. Yang ketujuh ada uji difusi bahan aktif dari sediaan krim yang bertujuan untuk mengetahui laju difusi bahan aktif dengan menggunakan suatu sel difusi dengan mengukur konsentrasi bahan aktif dalam cairan penerima. 8. Penentuan ukuran globul bertujuan untuk mengetahui emulsi dengan melihat ukuran globul emulsi dengan menggunakan mikroskop. Ukuran globul berkisar 0,25 sampai 10 mikromili dan mengikuti distribusi normal. 9. Uji stabilitas krim yang bertujuan untuk mengetahui kestabilan krim dengan mengukur ukuran globul setelah disimpan pada suhu ekstrim dibandingkan dengan blanko dan akan menunjukkan koalesensi. Selanjutnya, saya atas nama Meister Randan Pamula dengan NIM 19018-017 akan melanjutkan materi. Nah, pada uji homogenitas ini dilakukan dengan cara mengoleskan krim yang telah dibuat pada kaca objek, kemudian dikatupkan dengan kaca objek yang lainnya. Nah, kemudian dilihat apakah basis yang dioleskan pada kaca objek tersebut homogen dan apakah permukaannya halus dan merata. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu cara menentukan tipe emulsi. Ada beberapa cara untuk dapat menentukan tipe emulsi. Yang pertama, dengan pengenceran fase. Setiap emulsi dapat diencerkan dengan fase eksternalnya. Dengan prinsip tersebut, maka emulsi tipe oil in water atau minyak dalam air dapat diencerkan dengan air, dan sebaliknya, emulsi tipe water in oil atau air dalam minyak dapat diencerkan dengan penambahan minyak. Yang kedua itu dengan pengecatan atau pemberian zat warna. Zat warna akan tersebar dalam emulsi apabila zat warna tersebut larut dalam fase eksternal dari emulsi tersebut. Zat warna yang digunakan diantaranya adalah sudan 3 dan metilen blue. Ketika ada suatu emulsi yang ditambahkan dengan sudan 3 dan kemudian memberikan warna merah,
maka tipe emulsi tersebut adalah water in oil atau air dalam minyak, dikarenakan sudan 3 ini larut dalam minyak. Selanjutnya, apabila ada emulsi yang ketika ditambahkan dengan methylene blue memberikan warna biru, maka tipe emulsi tersebut adalah oil in water atau minyak dalam air, dikarenakan methylene blue larut dalam air. Yang ketiga, dengan kertas saring. Bila emulsi diteteskan pada kertas saring dan kertas saring menjadi basah, maka tipe emulsi tersebut adalah oil in water atau minyak dalam air. Dan bila timbul noda minyak pada kertas saring, berarti emulsi tersebut bertipe water in oil atau air dalam minyak. Dan yang terakhir adalah dengan konduktivitas listrik. Pada pengujian ini diperlukan beberapa perlengkapan listrik. Nantinya, ketika elektroda akan dicelupkan ke dalam cairan emulsi dan kemudian lampu neon menyala, maka emulsi tersebut bertipe oil in water atau minyak dalam air. Dan ketika lampunya mati atau tidak menyala, maka tipe emulsi tersebut adalah air dalam minyak. Baik, demikianlah pemaparan dari materi dari kelompok kami, kelompok 2. Sekian dan terima kasih.